seseorang yang telah dilahirkan kembali harus mengerti dua hal yang sangat penting. Yang pertama, berapa banyak perkara yang diperolehnya melalui kelahiran kembali. Dan yang kedua, berapa banyak watak alamiahnya yang tersisa. Hal ini akan membuatnya terus maju dalam perjalanan rohaninya. Sekarang kita perlu menjelaskan apa yang termasuk daging manusia dan bagaimana Tuhan telah menanggulangi unsur-unsur daging di dalam penebusannya. Surat Roma pasal 7 ayat 14 menuliskan, "Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa." Ayat 17 dan 18 menuliskan, "Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik." Dari sini kita dapat melihat bahwa daging terdiri dari dosa dan aku. Dosa ini adalah kuasa dosa, sedangkan aku mengacu pada diri kita, alamiah kita. Orang percaya harus dapat membedakan dua komponen daging ini. Tuhan Yesus menangani dosa di dalam daging kita melalui salib. Alkitab memberitahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Alkitab tidak pernah menyuruh kita disalibkan sehubungan dengan dosa, karena hal ini sepenuhnya telah digenapkan Kristus. Oleh karena itu Roma pasal 7 menyuruh kita untuk memandang atau menganggap diri kita telah mati bagi dosa. Dengan cara ini kita dapat menerima efektivitas kematian Kristus dan dapat sepenuhnya terbebas dari dosa. Meskipun Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk disalibkan karena dosa, di dalam hubungan dengan diri atau alamiah kita, Alkitab memerintahkan kita untuk memikul salib. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Dia. Kita tahu bahwa saat disalibkan, Tuhan menanggung dosa-dosa kita. Dia bukan menanggung dosa-dosa kita sebelum Dia disalibkan. Namun dalam hal menyangkal diri, Tuhan bukan hanya menyangkal diri saat disalibkan. Dia menyangkal diri dalam sepanjang hidupnya di bumi. Orang percaya dapat menang atas dosa dalam 1 menit, tetapi ia harus menyangkal dirinya seumur hidup. Surat Galatia menjelaskan dua aspek hubungan antara daging dan orang percaya. Di satu sisi surat Galatia memberitahukan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini berarti bahwa saat seseorang mulai menjadi milik Kristus, dagingnya disalibkan. Bila seseorang belum diajar oleh Roh Kudus, dia mungkin berpikir bahwa daging sudah disalibkan dan tidak ada lagi. Tetapi Alkitab juga mengatakan, "Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging." Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa seseorang yang menjadi milik Kristus dan memiliki Roh Kudus, dia masih memiliki daging. Bukan hanya daging itu masih ada, tetapi juga masih sangat kuat. Lalu apakah kedua bagian Alkitab ini saling bertentangan? Tidak. Galatia pasal 5 ayat 24 membahas aspek dosa di dalam daging, sedangkan ayat 17 membahas aspek diri atau alamiah kita di dalam daging. Salib Kristus berurusan dengan dosa, sedangkan Roh Kudus berurusan dengan alamiah kita melalui memikul salib. Melalui salib, Kristus telah melepaskan orang percaya dari kuasa dosa, sehingga dosa tidak lagi menguasai orang percaya. Melalui Roh Kudus, Kristus berdiam di dalam orang percaya, sehingga mereka dapat mengalahkan alamiah setiap hari dan dapat sepenuhnya taat kepada Tuhan. Kemenangan atas dosa adalah fakta yang telah dicapai, sedangkan kemenangan atas diri alamiah adalah pekerjaan yang dilakukan hari demi hari.
Bila pada saat dilahirkan kembali seseorang memahami keselamatan penuh dari salib, di satu sisi dia akan sepenuhnya terbebas dari dosa. Di sisi yang lain, dia akan menerima hayat yang baru. Sayangnya banyak orang yang hanya percaya dan menerima setengah dari keselamatan ini. Dosa-dosa mereka memang sudah diampuni, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa. Kadang ada orang yang hanya menginginkan pengampunan, tetapi tanpa kedambaan yang tulus untuk menang atas dosa. Hal ini juga mengakibatkan orang itu hanya menerima setengah keselamatan. Bila seorang percaya menerima keselamatan penuh, dia akan memiliki sedikit pengalaman kalah berperang dengan dosa dan memiliki lebih banyak pengalaman berperang dengan diri alamiahnya. Tetapi tidak banyak orang yang menyukai hal ini. Kebanyakan orang percaya hanya menerima keselamatan separuh. Karena itu kebanyakan peperangan mereka adalah dengan dosa. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa itu diri alamiah saat mereka dilahirkan kembali. Sebelum dilahirkan kembali, banyak orang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Tentu mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk berbuat baik. Sekalipun hati nurani mereka relatif jernih, mereka hanya memiliki sedikit kekuatan untuk berbuat baik, sehingga terjadi konflik yang tidak dapat dihindari. Inilah apa yang dikatakan konflik antara akal sehat dan hawa nafsu. Setelah mereka mendengar tentang keselamatan penuh, mereka menerima anugerah kemenangan atas dosa, dengan cara yang sama seperti menerima anugerah pengampunan dosa. Tetapi banyak orang lain yang memiliki hati nurani yang gelap sebelum percaya. Mereka sangat berdosa. Mereka tidak pernah berusaha berbuat baik. Ketika mereka mendengar tentang keselamatan penuh, secara alami mereka berpegang pada anugerah pengampunan dan mengabaikan anugerah kemenangan atas dosa, sekalipun mereka tidak menolaknya. Orang yang seperti ini selalu mengalami konflik dengan dosa daging setelah dilahirkan kembali. Segera setelah seseorang dilahirkan kembali dan menerima hayat yang baru, hayat baru ini akan menjauhkan dirinya dari kekuasaan daging, agar orang itu tunduk pada hayat yang baru. Hayat Allah tidak akan berhenti sampai mendapat kendali penuh atas seseorang. Begitu hayat ini masuk ke dalam roh seseorang, hayat ini akan membebaskan orang itu dari tuannya yang lama, yaitu dari dosa, dan membawa orang itu masuk ke dalam ketaatan mutlak pada Roh Kudus. Namun demikian, dosa telah berakar dengan dalam di dalam manusia. Sekalipun kehendak manusia diperbaharui melalui kelahiran kembali, kehendak orang itu masih terikat pada dosa dan alamiah, dan seringkali masih condong kepada dosa. Karena alasan inilah, suatu konflik yang besar terjadi antara hayat yang baru dan daging. Tetapi konflik yang berkepanjangan dan kekalahan terhadap dosa tidak perlu terjadi. Daging menuntut agar manusia menjadi miliknya selamanya, sedangkan hayat rohani juga menuntut agar manusia sepenuhnya tunduk kepada Roh Kudus. Daging dan hayat rohani berbeda dalam segala hal. Motif daging adalah duniawi, sedangkan motif hayat rohani adalah surgawi. Daging menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat segala sesuatu, sedangkan hayat rohani menjadikan Kristus sebagai pusat segala sesuatu. Daging mendorong manusia untuk berbuat dosa, sedangkan hayat rohani mendorong manusia kepada kebenaran. Setelah orang percaya dilahirkan kembali, selalu ada pengalaman konflik seperti ini di dalam dirinya. Hal ini karena ketidaktahuannya akan keselamatan penuh Kristus. Seseorang yang baru percaya sering bingung dengan konflik ini. Akibatnya beberapa orang menjadi putus asa. Beberapa orang bahkan mulai meragukan kelahiran kembali mereka. Sedikit yang menyadari bahwa mereka mengalami konflik seperti itu justru karena mereka dilahirkan kembali. Sebelum dilahirkan kembali, daging yang berkuasa. Saat itu tidak ada yang menghalangi daging untuk berkuasa. Saat itu roh manusia sudah mati.
sehingga mereka tidak merasa berdosa sekalipun melakukan banyak dosa. Sekarang hayat yang baru datang dan membawa sifat surgawi bersama dengan niat yang baru, terang yang baru, dan kehendak yang baru. Begitu terang ini masuk ke dalam diri manusia, ia menyingkapkan kejahatan dan kerusakan yang ada di dalam diri manusia. Niat baru itu tentu tidak ingin terus berada di dalam kejatuhan dan kebejatan. Ia ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara alami daging akan bertarung dengan hayat rohani. Masing-masing pribadi ini memiliki pendapat dan kekuatannya sendiri, dan mereka berlomba untuk saling mengalahkan. Bila seorang percaya tunduk pada hayat rohani, dia akan merasa banyak sukacita. Tetapi bila dagingnya yang menang, dia akan merasa tertuduh. Pengalaman ini membuktikan bahwa orang itu telah dilahirkan kembali. Tujuan Tuhan bukan untuk memperbaiki daging, melainkan untuk menghancurkannya. Tuhan memberikan hayatnya kepada manusia untuk menghancurkan alamiah di dalam daging. Meskipun hayat yang Tuhan berikan sangat kuat, orang yang baru dilahirkan kembali itu seperti bayi yang baru lahir. Dia masih sangat lemah. Sedangkan daging sangat kuat karena telah berkuasa begitu lama. Selain itu, orang tersebut belum mendapatkan keselamatan penuh dari Allah melalui iman. Pada saat seperti itu, meskipun seseorang telah dilahirkan kembali, dia masih bersifat daging, masih dikuasai daging. Sangat menyedihkan bagi orang percaya bila telah dilahirkan kembali, telah menerima terang atas kejahatan dagingnya, dan memiliki kedambaan untuk mengalahkan daging, namun tidak mampu melakukan karena lemahnya kekuatannya. Akibatnya kita lebih sering melihat kegagalan daripada kemenangan. Inilah yang digambarkan Paulus dalam surat Roma pasal 7. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Keluhan Paulus yang terakhir seharusnya menggema di hati orang banyak yang memiliki pengalaman yang sama. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Peperangan adalah salah satu aspek dari pendisiplinan Roh Kudus. Tuhan telah menyiapkan keselamatan penuh bagi manusia, tetapi manusia gagal memperolehnya. Baik karena ketidaktahuan atau karena tidak mau untuk mendapatkannya. Tuhan hanya dapat memberikan kepada manusia menurut apa yang diyakini orang itu. Melalui peperangan ini, Tuhan membuat orang percaya mencari dan meraih kemenangan penuh di dalam Kristus. Bila orang percaya tidak memperoleh kemenangan penuh karena tidak mengetahui, mereka akan berusaha untuk mencari tahu setelah berperang. Dengan cara ini Roh Kudus akan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan tentang cara Kristus menangani manusia lama di kayu salib. Dia akan membuat mereka percaya dan menerima. Bila seorang percaya tidak menerima kemenangan penuh karena tidak menginginkannya, semua kebenaran yang dimilikinya hanyalah pengetahuan luaran. Dia akan menyadari bahwa pengetahuan saja tidak ada gunanya. Melalui kegagalan yang terus-menerus, dia akan dibuat menjadi daba untuk mengalami kebenaran yang telah diketahuinya.
Peperangan semacam ini akan terus meningkat seiring waktu berjalan. Bila kita tidak berkecil hati, melainkan dengan setia terus melangkah maju, akan ada peperangan yang lebih sengit di depan kita. Peperangan seperti ini tidak akan berhenti sampai kita sepenuhnya dibebaskan. Tuhan memberkati.